Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qala fi kitabih syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah habibillah rasulillah nabiillah man ata'ahu faqad ata'allah wa man asahu faqad asallah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Wabil khusus pada yang terhormat Ketua DKM Masjid Agung Al-Ittihad, yakni Kiai Haji Ghazali Mansur. Kepada yang terhormat Kepala Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Ittihad dan segenap kaum muslimin wal muslimat peserta Pondok Ramadan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan untuk memulainya dengan mengucap puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmat, ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di masjid yang mubarakah ini. Sholawat beserta salam semoga abadi tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa istiqomah mengemban amanah dan ajaran-ajarannya. Hadirin sidang Majelis Pondok Ramadan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema Ramadan yang istimewa. Kenapa Ramadan dikatakan istimewa? Pastinya banyak beberapa hal, banyak beberapa masalah-masalah atau yang tersirat dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih dipertemukan bulan Ramadan, dan suasananya walaupun masih suasana pandemi, tapi alhamdulillah mendapat kelonggaran dari pemerintah. Berbicara bulan Ramadan tadi dengan tema Ramadan yang istimewa. Kenapa Ramadan dikatakan Ramadan yang istimewa? Melihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan oleh kamu berpuasa seperti diwajibkannya berpuasa pada orang-orang terdahulu, agar kamu senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah.
selain orang yang beriman tidak dipanggil oleh Allah. Orang non-muslim, orang yang beriman tapi imannya kurang kuat juga tidak dipanggil. Maka ya, kita sebagai muslim mukmin yang hakiki tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang tidak berpuasa, karena Allah pun memanggil yang mau saja. Ya. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berpuasa. Ya. Ketika tidak mau, Allah tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita sangat bersyukur, kita harus banyak memuji kepada Allah. Kita ditakdirkan orang yang mau melaksanakan puasa ya. Karena puasa sendiri banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan puasa. Bahkan bulan Ramadan ini, kalau tahu keistimewaan bulan Ramadan, semua orang berharap setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan atau setahun full menjadi bulan Ramadan. Dalam konteks hadis, Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya umatku berharap Ramadan tersebut setahun. Jadi berharap Ramadan itu puasanya bukan hanya 1 bulan tapi 1 tahun, karena saking istimewanya bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena dalam bulan Ramadan itu kebaikan, pahala kebaikan dilipat gandakan sampai 1000 ya. Kalau hari-hari biasa ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kebaikan atau pahala kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi dalam bulan Ramadan ya, pahala kebaikan dibalas dengan 1000 kebaikan. Kemudian watta'atu makbulatun ya, dalam bulan Ramadan segala bentuk ketaatan ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ketaatan kita itu ya, kadang masih dicampuri dengan nafsu, tapi insya Allah ya, ada nilai ikhlasnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang lain, wadawatu mustajabatun. Kemudian dalam bulan Ramadan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan yang lain, wal jannatu mustaqotun lahum. Kemudian surga merindukan kita semua, merindukan orang-orang yang berpuasa.
Jadi keistimewaan bulan Ramadan di antara yang lain, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya, ilahi hal akromta ahadan mislama akromtani haitsu asma'tani kalamak. Suatu ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak bermunajat kepada Allah? Berbisik kepada Allah. Jadi kita harus sering munajat, harus sering berbisik, mengetuk pintu Allah. Ini Nabi saja ya munajat, apalagi kita. Nabi bukan, wali bukan, kiai bukan. Seyogianya kita harus bermunajat, sering meminta, sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa mengadu kepada Allah, berbangga diri kepada Allah. Ya Allah, apakah ada hamba yang lebih mulia dariku? Aku mendengarkan kalammu tanpa hijab. Jadi Nabi Musa itu diberi keistimewaan oleh Allah, langsung mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa ini dinamakan Kalimullah, orang yang menyampaikan pesan Allah. Kemudian Allah setelah Nabi Musa munajat kepada Allah, Allah menjawab, ya Musa, innali ibadan akhrijuhum fi akhiriz zaman fa akramtuhum bi syahri Ramadan wa ana aku namahu akrabu ilaihim minka. Jadi kata Allah, wahai Musa, betul kamu sangat dekat dengan aku. Betul kamu mendengarkan firmanku tanpa hijab, tanpa aling-aling. Tapi ketahuilah wahai Musa, bahwasanya saya atau kata Allah mempunyai hamba-hamba yang nanti keluar di akhir zaman. Saya memuliakan umat tersebut dengan bulan Ramadan, kata Allah. Dan saya beserta umat tersebut lebih dekat daripada kamu, wahai Musa. Dan saya memuliakan umat tersebut dengan bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini hubungan dengan Allah lebih dekat daripada hubungan Allah dengan Nabi Musa. Jadi hebatnya orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan itu lebih dekat kepada Allah daripada dekatnya Nabi Musa, dekatnya Allah kepada Nabi Musa. Ini konteks hadis. Fa'idha somat ummatun Muhammadin wabjaddat syafahum wasfarrat alwanuhum arfamu tilkal ijabah. Jadi ketika umat baginda Rasulullah Muhammad SAW merasakan kehausan, merasakan lapar dan dahaga,
ya, itulah hijab Allah ya hilang pada waktu puasa itu ya. Maka orang-orang yang berpuasa itu ya disunahkan memperbanyak doa karena Allah lebih dekat. Allah, kedekatan Allah lebih dekat daripada kedekatan Allah dengan Nabi Musa. Kemudian Allah menyampaikan pada Nabiullah Musa, ya Musa, tuban liman aqasha kabiduhu waja'a batnuhu fi Ramadan wa ujazihim fala ujazihim duna liqa'i. Kata Allah, wahai Musa, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang merasakan kehausan, yang merasakan kelaparan, yang merasakan jerih payahnya orang berpuasa, maka kata Allah, tiada balasan baginya, hanya akan bertemu kepadaku, hanya akan bertemu denganku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, surga, kenikmatan surga yang istimewa, yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain ya, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu mau bertemu dengan Allah ya. Kalau mau bertemu dengan Allah ya, ketika berpuasa ya, hendaknya ya bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam berpuasa ya. Karena balasan orang yang berpuasa, kata Allah, tiada lain akan bertemu denganku. Semakin orang tersebut di surga bertemu dengan Allah ya, semakin orang tersebut mempunyai keistimewaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika berpuasa ya, berpuasa ini ya, notabene adalah bersabar ya. Bersabar itu ya, ada 3 ya. Bersabar lisan kita ya, jangan sampai berkata yang tidak baik. Lisan kita ya, jangan sampai mengutarakan, apalagi menyakiti. Kadang-kadang ya kita puasa karena tidak terkontrol ya, karena kadang-kadang kurang bisa menahan emosi ya, akhirnya lisan kita tidak terkendali ya, kemudian ya mengatakan apa adanya saja ya, mengatakan hewan lah, mengatakan kotor lah, mengatakan yang tidak pantas dan tidak beretika ya. Itu ya yang harus dijaga ya. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar ya, menjaga anggota badan kita agar tidak maksiat. Ini yang sulit Bapak Ibu ya, apalagi di era modern ini ya. Ketika keluar rumah ya pasti tuh melihat ya yang bukan muhrim, melihat yang tidak dihalalkan ya.
Ya, sebaiknya ya kita belajar walaupun kita tidak bisa 100%. Ya. Dan hakikatnya orang berpuasa itu ya belajar terus belajar untuk lebih baik, untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan tentunya apapun yang diperintahkan Allah ya wajib kita jalankan. Apapun yang dilarang Allah ya wajib kita tinggalkan. Ya. Semoga ya, di bulan Ramadan yang istimewa ini kita mendapatkan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Ramadan ya ada pada diri kita. Semakin kita bisa bersabar dan mengendalikan diri ya, itulah titik keistimewaan bulan Ramadan. Ya, akhirul kalam ya. Semoga penyampaian yang terbatas ini ada manfaatnya dan semoga ibadah Ramadan Bapak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita dari efek Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ya, dikumandangkan azan ya, mari kita ya, baca sholawat ya, sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil menunggu azan karena paling 2 menit lagi. Di musim pandemi ini ya kita harus sering-sering baca sholawat tibil qulub, jadi obatnya hati. Orang kalau hatinya sehat, hatinya bening dan bersih, insya Allah jauh dari penyakit. Mari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Bapak
makan